Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Syifaullah Khairah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas G. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya semasa di SMA. Jadi, di sekolah SMA saya itu memiliki program khusus yakni FIPRO atau yang lebih dikenal dengan Final Project atau tugas akhir. Nah, tugas FIPRO ini tidak beda jauh dari skripsi, yaitu kita disuruh untuk melakukan sebuah penelitian, semacam penelitian ilmiah begitu. Dan saat mendapatkan tugas ini, awalnya saya sangat merasa kesusahan karena pada dasarnya kan anak SMA belum waktunya ya untuk mendapatkan tugas seperti penelitian ilmiah ini, apalagi formanya itu sangat mirip dengan skripsi. Dan pada saat itu, untungnya untuk pengerjaan tugas akhir ini itu dibagi kelompok, dan satu kelompok 2 orang. Dan alhamdulillahnya saya dengan teman sekelompok saya itu kebagian pada materi sosial dan humaniora. Jadi itu bagi saya tuh cukup memudahkan karena tidak pada bidang ilmu pengetahuan alam atau yang semacamnya ya, karena saya tidak dalam bidang itu, saya tidak bisa. Jadi mulai saat itu saya mencoba untuk mempelajari, mencari referensi di Google, dan hampir setiap hari saya dengan teman kelompok saya melakukan bimbingan kepada guru pembimbing. Itu saya setiap hari melakukan bimbingan, mencari info, mencari jurnal-jurnal, artikel-artikel yang terkait. Saya mencoba mempelajarinya dan saya mencoba untuk membuat, dan memang sangat melelahkan dan sangat banyak revisi. Dan pada saat itu juga berbarengan dengan adanya tryout untuk tes memasuki perguruan tinggi. Jadi saya cukup merasa terbebani ya, karena kan kayak jadwalnya tuh jadi bentrok. Apalagi saya dulu berlingkup dengan pondok, jadi saya dulu tinggal di pondok pesantren. Jadi ya mengerjakan tugas FIPRO itu tadi, tetap mengikuti tryout, tetap mengikuti les, dan tetap mengikuti kegiatan pondok. Dan itu merupakan pengalaman saya yang paling amat saya kenang karena itu sangat melelahkan dan sangat memakan banyak energi saya. Berangkat pagi itu jadi lebih awal karena sebelum ada kelas harus ada bimbingan itu tadi FIPRO, terus dilanjut kelas, dilanjut dengan nanti pulang ada kegiatan pondok sampai malam. Dan itu setiap hari, jadi saya kelas 3 akhir itu sangat full dengan belajar. Nah, saat saya mengerjakan FIPRO itu saya sudah hampir menyerah ya, karena kayak saya sangat tidak begitu paham dengan apa yang dimaksud. Meskipun saya sudah menjalani bimbingan setiap hari, bertemu dengan guru pembimbing saya setiap hari, saya masih banyak yang tidak paham, masih banyak belum mengerti atas tugas itu. Tapi itu bukan menjadi halangan bagi saya, karena itu FIPRO itu merupakan syarat kelulusan bagi madrasah saya. Karena sudah tidak ada program ujian nasional kan, jadi sekolah saya memprogram proyek tersebut untuk syarat kelulusan kami. Dan itu pun juga jika kita saat sudah selesai, kita akan disuruh untuk melakukan semacam presentasi lalu sidang ya semacam skripsi itulah. Dan dosen penguji sidang kami itu mengambil dari dosen dari universitas luar ya. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana atau pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan. Dan itu saya sebelum 2 minggu sebelum saya sidang itu saya sangat merasa kayak badan itu panas dingin, banyak berpikir, banyak menghafal materi yang akan diujikan, yang akan dipresentasikan. Saya hampir setiap hari itu dengan teman saya itu berlatih bagaimana cara untuk presentasi yang baik dan benar, bagaimana cara agar kita bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan pada saat presentasi tiba, pada saat sidang tiba, saya sangat merasa takut, merasa gemetar. Dan alhamdulillah sidang berjalan dengan lancar dan saya tidak ada revisi dalam hal itu. Saya langsung lulus dan tidak perlu ada revisi, tidak perlu ada pengulangan. Alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang cukup baik. Selesai dari itu, saya merasa
merasa bahwa ini semua itu sangat bermanfaat bagi saya, apalagi saat saya memasuki dunia perkuliahan. Di awal sudah bertemu dengan pembuatan makalah, pembuatan artikel, dan lain sebagainya. Saya merasa kalau Vipra itu, oh iya, ini tuh bermanfaat bagi saya karena saya di SMA sudah diajarkan membuat seperti ini, jadi tidak begitu merasa kesusahan saat ada tugas pembuatan artikel dan semacamnya itu. Jadi saya merasa sangat bersyukur bahwa sekolah saya dulu menerapkan tugas tersebut kepada kelas 3. Awalnya saya dulu dengan teman-teman sangat memberontak karena apa, kita belum waktunya untuk mendapatkan tugas tersebut. Namun sekarang saya menyadari bahwa saya sangat memerlukan itu, dan alhamdulillahnya di sekolah saya menerapkan hal itu. Jadi saya sekarang sudah tidak kaget lagi dengan adanya tugas artikel dan makalah saat di dunia perkuliahan. Dan mungkin itu saja cerita pengalaman singkat dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.